Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Sylvia Hustanbini, NIM 2011-90374, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan video saya kali ini, saya ingin menjelaskan tentang dampak pola asuh orang tua terhadap perilaku anak untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Iskandar SAG MPD MSI PhD. Di sini saya akan membahas tentang pola asuh anak. Pola asuh anak adalah tata cara mendidik, memelihara, dan membimbing keluarga. Sebagai pengasuh dan pembimbing itu harus mempunyai dasar-dasar moral, etika, dan perilaku yang baik itu akan menciptakan bagaimana nanti sesuatu yang dapat bermanfaat bagi mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat. Di sini ada 3 jenis pola asuh pada masyarakat. Yang pertama, dampak pola asuh otoriter. Bagaimana sih dampak pola asuh otoriter itu? Ya, dampak pola asuh otoriter itu orang tua yang memiliki peraturan yang kaku dalam mengasuh anak-anaknya. Secara tidak langsung, orang tua itu telah memaksa anaknya. Jadi, apa yang diinginkan orang tua, anak itu akan menurutinya. Bahkan, mungkin orang tua terlalu memaksa, mengekang. Bahkan, ketika melanggar pun, dia akan mengalami atau menjalankan hukuman dari orang tuanya. Dengan pola asuh otoriter ini, ada 2 dampak positif dan negatif. Dampak positifnya bagaimana? Jika anaknya memang mengikuti apa kata orang tuanya dan ikut, bahkan dia tidak keberatan, nah itu mungkin menjadi dampak positifnya, karena semua orang tua itu menginginkan anaknya yang lebih baik lagi. Untuk dampak negatifnya itu, anak bisa menjadi lebih nakal karena dengan tidak keterbebasannya anak, maka terjadilah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan dia terpaksa, dia tidak mengikuti apa yang disuruh orang tuanya. Nah, itulah termasuk salah satu bentuk dampak negatifnya. Jadi itu sangat berbahaya bagi anak. Yang kedua itu ada pola asuh demokratis. Bagaimana pola asuh demokratis? Ya, pola asuh demokratis itu merupakan pola asuh yang paling baik, di mana orang tua dan anak itu bisa bersifat atau bersikap friendly. Friendly itu bagaimana? Friendly itu memang sangat-sangat benar seperti teman ataupun sahabat sendiri. Jadi anak itu bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Dia bebas untuk bercerita kepada orang tuanya. Bahkan orang tua pun bisa memahami sifat dan karakter anaknya. Nah, dampak atau pola asuh yang seperti ini, dampak pola asuh demokratis inilah yang sangat bermanfaat dan sangat baik untuk anak-anak. Selanjutnya, ada dampak pola asuh permisif. Bagaimana ini? Dampak pola asuh permisif itu orang tua memberikan kebebasan kepada anak tanpa kontrol, tapi orang tua itu tidak menegur atau tidak memperingatkan apabila anak melakukan yang merugikan atau melakukan kesalahan. Nah, bahkan sedikit memberikan bimbingan kepada anak tersebut dan mendidik itu secara bahasanya itu memanjakannya. Jadi kalau anak terlalu dimanja, nanti dia bakal seenaknya sendiri. Itu kan tanpa ada didikan yang baik gitu kan. Jadi itu kurang bagus bagi anak-anak. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Di sini ada tingkat sosial ekonomi. Nah, ini bagaimana? Tingkat sosial ekonomi ini sangat berpengaruh besar terhadap pola asuh orang tua kepada anaknya. Karena nanti takutnya anak itu bertindak yang tidak-tidak, bahkan bertindak yang tidak diinginkan orang tua. Jadi sebaik mungkin orang tua itu bisa meminimalisir ataupun bahkan orang tua bisa mengerti keadaan anaknya. Anaknya jika memang butuh perhatian lebih ataupun butuh ibaratnya uang saku banyak, yaitu bisa disesuaikan dengan kondisinya gitu. Karena kalau anak itu kekurangan atau bahkan uang sakunya itu kurang, nanti dia bakal menyempurnakannya sendiri. Bagaimana sih caranya? Nah, takutnya nanti dia malah
mengambil hak orang lain ataupun hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi itulah tadi. Nah, yang kedua itu ada tingkat pendidikan. Bagaimana pendidikan itu proses perubahan sikap atau tata laku seseorang atau sekelompok dalam usaha gitu, mendewasakan manusia melalui upaya pembelajaran atau pelatihan. Nah, jadi pendidikan itu sangat penting buat anak-anak. Di situ tanpa kita sadari bahwa kalau di rumah itu masih kurang pendidikannya, karena di rumah orang tua hanya taunya dia bersikap baik, dia kayak gini kayak gitu. Nah, itu kan perlu adanya pendidikan. Makanya anak-anak dari usia kecil, anak-anak itu udah diadakannya persekolahan atau pendidikan yang dimaksudkan. Yang selanjutnya itu ada kepribadian. Kepribadian itu adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan juga perilaku seseorang. Jadi kepribadian seseorang itu memang berbeda-beda. Jadi kita sebaik mungkin menjadi orang tua harus bisa tahu bagaimana kepribadiannya anak kita, bagaimana cara kita menyikapi kepribadiannya itu tadi, karena semua orang memang kepribadiannya itu berbeda-beda dan kita saling memahami, saling mengerti. Selanjutnya yang terakhir itu jumlah anak. Jumlah anak yang dimiliki keluarga akan mempengaruhi pola asuh yang ditetapkan orang tua, karena semakin banyak jumlah anak yang ada dalam keluarga itu, maka ada kecenderungan bahwa orang tua itu tidak begitu menerapkan pola asuh yang baik atau secara maksimal gitu kan. Jadi kalau ibaratnya orang tua mempunyai anak banyak, ya dia udah bingung duluan gitu kan. Bahkan ada sebagian besar orang tua itu tidak adil gitu, dan sebagian besar juga ada yang memang benar-benar melakukan hal yang adil. Bahkan ya secara umumnya itu kalau orang tua udah mempunyai anak yang banyak itu tidak ada kemaksimalan untuk mengasuh pola anak itu sendiri. Nah, begitulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.